Halo Bapak Rudi Mas'ud, bagaimana perasaan Anda setelah Anda terdeteksi melalui kacamata saya sesuai pantauan saya? Saya cari tahu tentang Anda pura-pura biasa saja di hadapan publik. Anda seolah-olah tidak memiliki masalah. Anda menampilkan gestur baik-baik saja, tetapi Anda begitu sangat-sangat goyah dan guncang. Setelah ada sindiran dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal bagaimana pengelolaan anggaran Kalimantan yang dipimpin Anda semestinya, sekarang muncul sebuah kabar pengepungan dari para pendemo yang menuntut keadilan, yang menuntut dan menyampaikan aspirasi melalui protes mereka kepada Anda. Hei, datangi dong. Anda kemarin masih baik-baik saja menghadiri acara seremonial. Sekarang Anda kedatangan tamu tuan Anda sendiri. Kok Anda tidak berani gentle untuk datang ke hadapan mereka? Bapak Rudi Mas'ud, malu dong. Kalau Anda tidak gentle begini, udah masih mending Anda mancing di empang, dapat mujair, dapat ikan nila. Bukan dan penyemangat itu sendiri. Sahabat-sahabat, tuntutan kita lebih pasti daripada orang-orang yang di hutan. Sahabat-sahabat, ada makan minum, ada banyak sekali itu. Jadi itu apa namanya, satu hal yang lumrah gitu. Lumrah. Setelah marwah terbitlah lumrah 25 miliar hanya untuk renovasi. Padahal belum semua warga Kaltim. Gubernur Kalimantan Timur, rumah dinas 25 miliar dan direnovasi 12 miliar. Ngapain dibeli? Ralam, APBN. Ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Miliar-miliar pula di kata saya nih ya. Kerjanya apa? Sebenarnya hal yang kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya sudah tidak layak, kita naikin kembali. Kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada, itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya. Masa rumah dinas bagus-bagus, mahal-mahal 25 miliar yang nempatin jelek? Jangan dong. Dan inilah saudara rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur yang usai direnovasi. Sejumlah fasilitas di dalam rumah ini telah diganti. Terdapat 35 item pengerjaan perbaikan khusus untuk rumah dinas Gubernur dengan anggaran kurang lebih 12 miliar rupiah. Ini gue mainan logika orang awam aja ya, kan gue nggak ngerti nih ya. Maksud gue gini, lu beli rumah nih 25 miliar, gedongan dah ya, gedongan banget dah tuh rumah 25 miliar. Habis itu lu mesti renovasi tuh 12 miliar, perkara sofanya, elektroniknya, nggak ada toiletnya dan segala macamnya. Pertanyaan gue, ngapain itu rumah dibeli? Biar apa rumahnya dibeli 25 miliar, harus keluar duit lagi 12 miliar. Ini gue akal logika orang awam goblok aja deh ya. 25 miliar itu bisa bangun rumah subsidi rakyat, mungkin bisa 150 rumah kali. Di belahan dunia lain ada rumah BTN yang dikhususkan untuk rakyat, itu pun harga rumahnya masih ratusan juta rupiah. Sedangkan di kursi pejabatnya rumah dinasnya 25 miliar yang masih harus direnovasi 12 miliar, perkara sofa sama toilet. Sekarang emang yang harus dijaga tuh marwah pejabat ya, marwah gubernur, marwah pemimpin daerah gitu ya. Marwah masyarakat mah nggak perlu dijaga, kata gua mah nggak usah. Masyarakat mah apaan sih ya, mana pajak juga suka kagak bayar ya kan, BPJS juga suka nunggak gitu kan, kagak usah. Marwah masyarakat mah nggak usah dijaga, marwah pemimpinnya yang wajib dijaga. Padahal mah ya rakyat tuh mau loh taat pajak, tapi saking aja pengangguran, nggak ada lapangan kerja, kurangnya lapangan kerja, janji lapangan kerja yang tidak terpenuhi gitu ya. Terus juga gaji yang kadang-kadang nggak di luar batas manusia gitu ya. Banget deh. Belum lagi kalau rakyat sakit gak bisa bayar BPJS karena emang gak ada uangnya gitu ya, sakit-sakit, kritis-kritis sampai menghadapi kematian gitu. Dana buat naikin honor gaji guru gak ada, tapi dana untuk beginian ada. Bingung gua sama APBN. Di belahan dunia lain ya, ada gubernur Bu Shirley gitu ya, malah merenovasi rumah-rumah rakyat. Tapi di belahan Kalimantan Timur ya, ada gubernur yang justru malah merenovasi rumah dinasnya. Yang gue bingung adalah rumah dinas itu kan dari negara ya, dari APBN mengalir ke APBD, lalu dibuatkan rumah dinas. Itu rumah dikasih Bapak ya, dikasih. Yang ngasih siapa? Pajak rakyat ya. Tolonglah rumahnya yang biasa-biasa aja. Gue nggak ngerti lagi ini yang milih gubernur Kalimantan Timur ini warga Kalimantan yang mana gitu ya, warga Kalimantan Timur yang mana gitu ya. Hebat banget loh gubernur kalian ini ya. Bukan terkenal lewat jalur prestasi, bukan terkenal lewat jalur pekerjaannya yang bagus gitu ya, tapi lewat jalur yang anggarannya gak masuk akal.
akal logika manusia gitu ya. Nggak bisa. Gua rasa gue juga bukan manusia ini. Karena akal logika gubernur kalian nggak masuk di logika gua. Ya masa rumah dinas yang tidak ditempati puluhan tahun tidak direnovasi? Ya jangan dong. Ya masa pemimpinnya disuruh tidur di gubuk? Ya jangan dong, harus dijaga dong marwah pemimpinnya. Kalian juga ini netizen jangan terlalu banyak iri hati, iri dengki lah ya. Biarkan pemimpin kalian itu bersorak-sorai, biarkanlah pemimpin kalian itu tidur di rumah 25 miliar tambah 12 miliar itulah ya, jadi 37 miliar lah ya dia ya. Terus kalian rakyat-rakyat Kalimantan gimana? Ya udah kalian makan lah tuh batu. Jalanan di Kalimantan Timur kayak mana? Udah bagus kan? Udah bagus lah. Itu buktinya pemimpin kalian udah bisa renovasi rumah dinas 12 miliar itu kan. Berarti kan anggaran untuk memperbaiki jalanan sudah turun dong. Mobil dinas tembus 8 miliar. Rumah dinas tembus 25 plus 12 miliar. Ya mantap lah udah pejabat kalian itulah. Nggak ada 25 miliar plus 12 miliar plus 8 miliar waktu itu kalau dibangun jalanan Kalimantan Timur untuk lebih maju atau untuk membangun usaha UMKM masyarakat Kalimantan Timur. Kira-kira Kalimantan Timur sekarang sudah sekaya apa ya? Jalanannya sudah semulus apa ya? Tapi rasanya hal-hal itu tidak terpikir oleh pemimpin. Tentang tunjangan 99 juta itu, gak usah pakai tunjangan ngapain. Jadi jangan saya nanya pakai duit rakyat untuk gaji dia sendiri, menggelembungkan isi dompetnya mereka sendiri kan gitu. Jangan rakyat suruh puasa terus, kencangkan tingkat pinggang, tapi mereka hidup ya hura-hura, jalan-jalan ya kan, sekolah dengan jalan-jalan atau jalan-jalan sekaligus sekolah kan, ada yang begitu kan, ambil S2, S3 di luar daerah. Nolkan aja itu tunjangan. Menurut saya jangan cuma pemerintah, kepala daerah dan OPD yang Mbak, DPR juga harus gitu. Apalagi diefisiensi kan. Belum lagi kenapa angkas anggaran dari pusat itu. Nah kalau mau gubernur instruksikan ke bupati sama DPR kabupaten kota, pangkas tuh puasa 5 tahun nol tunjangan. Sanggup nggak hidup? Pasti sanggup Mbak, karena pejabat kita kan rata-rata orang kaya. Sudah kaya tambah kaya mereka jadi pejabat kan begitu. Sepengetahuan dari ekonom Kalimantan Timur Pak Pur, tunjangan PNS tertinggi di Kaltim itu berapa Pak? Yang saya baca di SK itu kan 99 juta itu kan tiap bulan. Nah dosen aja Mbak Remon itu 10 juta, 30 juta setahun sekali. Jadi kan bisa bayangkan tuh, yang mencerdaskan kehidupan bangsa setahun sekali dapat Remon. Syukur-syukur tuh kalau kampus ada duit, ada dapat 30 juta, 20 juta, masih di bawah UMR. Kalau per bulan menurut saya ya ugal-ugalan Mbak. 99 juta? Ngawur, iya ngawur namanya itu. Aduh, pantes APBD untuk tunjangan Bu pejabat aja 2,1 triliun kemarin saya dapat data itu per tahun. Menurut ekonom, dengan tingginya TTP hingga mencapai 99 juta per bulan untuk PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltim ini sangat tinggi. Ini zolimkah kepada rakyat Kaltim, Pak? Oh iya, menurut saya mencederai ketidakadilan lah. Masih banyak orang masyarakat miskin, jalan rusak, nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada internet, jembatan rusak-rusak, sekolah roboh-roboh, miring-miring, tapi pejabatnya kelakuannya kayak gitu. Nggak adil menurut saya Mbak, tidak masuk akal dan ugal-ugalan. Itu namanya pesta pora di atas penderitaan rakyat, ya kan, bisa tekankan di situ. Pesta pora tuh, aduh, kayak dipakaikan diri aja tuh uang APBD. Informasi yang kita terima kan Sekda 99 juta per bulan, Inspektur daerah 69,64 juta. Gitu ya, Kepala Dinas 48 juta, Direktur RSUD 46 juta, staf ahli 45 juta, Kepala Biro 40 juta, pejabat fungsional 27 sampai 29 juta. Ini luar biasa. 99 juta per bulan untuk PNS per bulan. Belum gaji dan perjalanan dinas. Iya, belum lagi dia berjalan dinas tiap minggu, tiap 2 minggu. Udahlah, mental beruang aja Mbak. Sukses menghabiskan anggaran, gagal bertanggung-jawaban. Dengan tingginya TTP di Kaltim, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini melambung tinggi TTP hingga 99 juta per bulan? Di zaman APBD lagi seret, megap-megap, ngos-ngosan gini, kena efisiensi dari Jakarta, kena pangkas lagi. Kalau kelakuannya beda-beda tipis 11-12 sama yang ya kasihan rakyat, harusnya berani puasa lah 5 tahun ke depan. Kalau tantangan saya tadi, nolkan tuh tunjangan gitu. Nolkan Mbak kalau perlu, nolkan. Di Kaltim. Gitu, pasang lagi selama 5 tahun. Berani nggak bikin gebrakan begitu, pasang badan begitu? Kalau nggak berani ya sama aja dengan yang lalu-lalu. Supaya program-program pemerintah dengan penghematan itu bisa jalan, bisa dialihkan ke gratis pol, ke yang lain-lain, bangun jalan, bangun jembatan, pengadaan air bersih, ya kan, bangun sekolah, beasiswa dan sebagainya. Ya. Kan bisa digeser ke sana Mbak. Kalau nggak sanggup ya mundur, gitu aja kan. Emang kita cari pemimpin-pemimpin yang terbaik Mbak, yang mau menderita bersama rakyat, bukan rakyat aja suruh. Biro umum yang di situ yang membereskan semuanya di situ, biro umum.
yang dimana proses anggaran itu melalui dari tim APP, PAPP ya, tim anggaran pemerintah daerah. Itu dibahas bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan. Sekarang sifatnya baru usulan Oh sudah, kalau itu sudah selesai ya. Itu sudah selesai rumah dinasnya, kita tempatin di sini di rumah dinas. Kalau sebelumnya nggak pernah tempatin, artinya bisa dinamakan di hotel, bisa di mana. Kalau saya di biar lebih efektif, efisien dan lebih produktivitasnya lebih. Ada lagi kan? Cukup. Dinasnya di mana sih? Siapa? Rumah dinasnya di samping kantor gubernur. Di samping kantor gubernur. Saya cuma datang ke sini rasanya ingat kampung halaman. Karena kita dihibahkan ke Kalimantan Timur, artinya bisa setiap saat bisa kembali ke sana. Ada lagi? Jadi Pak Rudi nempatin rumah dinas itu? Saya tinggalnya di rumah dinas. Di Kalimantan Timur kami tinggalnya stay-nya di samping jalan. Artinya rumah dinas itu udah selesai direnovasi? Oh, rumah dinasnya enggak, rumah dinasnya memang udah ada ya. Sudah sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada ya, mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita naikin kembali untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan. Tapi udah selesai ya Pak? Udah selesai. Ada lagi? Cukup? Cukup aja. Yang lain nggak ada? Nggak serta mobil? Enggak kan? Enggak, mobil udah dibalikin. Balikin Pak? Udah. Ada lagi cukup? Terima kasih ya. Ayo dong yang kemudian menerima manfaat dari programnya Gubernur Rudi Seno ini bisa speak up sehingga mengimbangi segala urusan yang ada di medsos kita. Mungkin sebenarnya kalau dari historisnya waktu saya tim transisi trip pertama bulan Maret sampai bulan Mei Juni 2025, pada saat penandatangan juga perjanjian kerjasama antara Pemprov Kaltim diwakili Kepala Biro Kesra dengan rektor-rektor universitas perguruan tinggi yang kerjasama tentang gratis pol pendidikan itu, walaupun belum sepenuhnya gratis pol ya, dan kita maaf urusan itu, memang kita minta, saya bahkan waktu itu salah satu anggota tim transisi Gubernur Kaltim untuk kawan-kawan kampus membantu tentang sosialisasi program ini kepada mahasiswanya mengenai teknisnya, syarat-syaratnya dan sebagainya, supaya dalam rangka menguatkan sosialisasi yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Kaltim. Nah, mengenai kemudian chat atau apapun hari ini tentang, aku juga belum tahu mereka bikin testimoni itu testimoni untuk terima kasih atau apa. Yang aku tahu seharusnya aku nih ya, kampus kemudian membantu sosialisasi jika ada kendala-kendala di kalangan mahasiswanya ketika mengakses link untuk mendaftarkan tentang bantuan beasiswa. Nah, kemudian mengenai ada instruksi atau tanda kutip arahan atau kemudian edaran atau anjuran teman-teman yang hari ini menerima manfaat dari program gubernur, kita juga harus lihat sisi lain, karena suasana udara hari ini di kita di media sosial ini kan terus tanda kutip menghujat pemerintahan Rudi Masud Seno Aji ini sebagai gubernur. Mungkin teman-teman di barisan pemerintah kepingin bahwa ayo dong yang kemudian menerima manfaat dari programnya Gubernur Rudi Seno ini bisa speak up sehingga mengimbangi segala fitnah, segala polutan yang ada di medsos kita. Mungkin tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat dari mau dari kepala distrik umpamanya atau dari kepala biro kesra yang mengatakan atau meminta atau memohon kepada kampus. Jadi saya melihatnya begitu, ini dalam rangka mengimbangi. Ini tafsirku ya, kalau salah mohon dikoreksi. Kampus termasuk sekolah ya Pak? Iya, termasuk sekolah yang sudah menerima manfaat seragam sekolah, sepatu, tas dan sebagainya. Untuk mengimbangi udara kita yang kemudian seolah-olah Rudi Masud Seno Aji sebagai gubernur itu tidak bekerja. Dalam rangka itu saya melihat, tapi kalau mens rea-nya nggak ada. Kalau saya melihatnya begitu ya. Jadi intinya bagaimana udara ini imbang, bahwa seolah-olah Rudi Seno tidak bekerja melayani rakyat, sementara teman-teman yang lain yang hari ini menerima manfaat termasuk marbot yang sudah diberangkatkan tahun kemarin 800-an orang, tahun ini 800 lagi, penjaga rumah ibadah, kemudian insentif guru-guru PAUD, TK, MTS, guru-guru ustadz pondok, speak up dong, bahwa Rudi Seno ini bekerja gitu. Nah, kalau aku melihatnya seperti itu sih. Banyak orang nanya ke gue, Bang, gimana cara menepalkan Indonesia? First thing first, gue adalah orang yang meyakini non-violence movement. Tapi apa yang bisa kita ambil dari gerakan orang muda di Nepal adalah gimana mereka menelanjangi hedonisme pejabat publiknya. Gubernur Kaltim beserta keluarga dinastinya adalah salah satu contoh terbaik gimana kita sebagai warga Indonesia, bukan cuma warga Kaltim nih, perlu untuk menelanjangi akuntabilitas dan juga kepemimpinan mereka. Sekarang lo bayangin dengan gampang dia beli mobil dinas 8,5 miliar atas nama marwah. Marwah tuh. Marwah itu bukan soal kemewahan.
tapi soal dampak kebijakan lo buat rakyat. Rudi Masud ini beserta keluarganya, satu, dinasti politik, istrinya anggota DPR, saudaranya ada yang ketua DPRD Kaltim, ada yang anggota, bahkan ada yang bupati ketangkep korupsi. Jelas itu udah salah. Yang kedua, harta kekayaan dia ratusan miliar keluarganya kalau ditotal. Tapi satu sisi, Kalimantan Timur, kemiskinan naik 5%. Miris nggak tuh? Mereka bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat. Ketiga, ini bukan cuma dinasti, udah gitu hedon, miskin pula kepemimpinannya. Keempat, dia adalah orang yang tidak meyakini perbaikan lingkungan. Deforestasi Kaltim itu hampir 3 kali sebesar Sumbar, Aceh. Kalau kami nggak perlu ketemu sama Rudi Masud. Kalau kami nggak perlu ketemu sama Rudi Masud. Karena kami tahu kalau kami ketemu pun kami pasti dibohongi. Dan itu yang sering terjadi di mahasiswa ya. Ya, saya pikir lucu ya ketika yang di hari ini dipagarinya untuk rakyat ya. Karena rakyat ini siapa sih? Kita kan tuan rumah di tanah kita sendiri. Kita keluar, ada hal-hal seperti itu. Dan kami pikir ketika tuntutan kami dipenuhi, kami tidak akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu aja sih. Saya pikir terlalu berlebihan lah Pemprov dan mungkin DPRD juga sekarang terlalu berlebihan lah untuk membatasi pagar-pagar kawat seperti itu. Oke, jadi kalau kami nggak perlu ketemu sama Rudi Masud. Kalau kami nggak perlu ketemu sama Rudi Masud. Karena kami tahu kalau kami ketemu pun kami pasti dibohongi. Dan itu yang sering terjadi di mahasiswa ya. Jadi kami yang akan bertemu nanti kami akan tekankan di DPRD untuk bertemu, untuk menyepakati fakta integritas kami. Kalau ajakan sendiri Bang bagi masyarakatnya sekarang ini mungkin agak takut untuk menyuarakan suara terhadap pemerintahan saat ini Bang. Ya. Jadi untuk seluruh masyarakat Kaltim, silahkan keluarkan suara kalian, silahkan gaungkan aspirasi. Kita lihat Kalimantan Timur sedang tidak baik-baik saja. Hari ini Kalimantan Timur menjadi sorotnya bukan tentang prestasi, tapi malu-maluin kalau saya bilang. Jadi teman-teman saya semua di Sumatera, di Papua sampai di Sulawesi itu selalu DM saya kenapa Kalimantan Timur seperti ini. Padahal kita adalah penyumbang anggaran terbesar ke pusat seperti itu. Nah, jadi jangan takut untuk menyuarakan, silakan bersuara dan kami tunggu di tanggal 21 April nanti. Kami pastikan teman-teman semua aman, yang penting ikuti komando dari Jenderal Lapangan. 21 April Kalimantan Timur akan dipatikan oleh warganya, ya. Kenapa dipatikan? Ya, Pati menjadi sumber inspirasi masyarakat yang kecewa atas pemimpinnya dan mereka melakukan demo besar-besaran dan kemudian di KPK. Jadi ini juga menular menjadi kegeraman dari warga Kaltim melihat Gubernur Kalimantan Timur yang memang kontroversial ya teman-teman ya. Kenapa? Karena nomor satu ya anggaran yang cukup viral itu yaitu 8,5 miliar mobil dinas yang udah dikembalikan tapi nggak jelas juga. Kemudian anggaran 25 miliar dari renovasi rumah, banyak sekali. Dan yang paling menarik adalah di Kaltim itu adalah tumbuhnya politik dinasti, di mana hampir semua jabatan-jabatan vital itu dikuasai oleh yang bermarga sama. Jadi kita sebagai warga non Kaltim ya nggak boleh komentar katanya tim sesnya Gubernur Kaltim. Untuk kawan-kawan yang warga negara Indonesia yang berKTP yang hari ini kemudian nyinyir terhadap pemerintah Provinsi Kaltim. Ingat lo ya, Kalimantan Timur itu penyumbang terbesar PDRB lo ya. Tapi kita wajib mensupport rakyat Kalimantan Timur untuk mendapatkan keadilan. Jadi teman-teman bantu share video ini. Semua orang di Indonesia harus tahu bahwa 21 April warga Kaltim sedang berjuang untuk masa depannya yang lebih. Tadi rapat ya, biasanya pagi, kalau saya datangnya agak siang karena pesawatnya dari Jakarta pagi. Kita sebenarnya hari ini melaksanakan briefing, kerja seperti biasa tentang realisasi belanja anggaran pendapatan daerah untuk segera bisa dilaksanakan proses belanja untuk kegiatan. Adapun besok kita siap untuk menerima tamu-tamu yang akan hadir. Besok tetap berkantor seperti biasa. Kita di sini bersama dengan seluruh SKPD dan tentunya juga besok kita juga menerima tamu-tamu. Nanti kita lihat situasional di lapangan bagaimana. Yang jelas kita semuanya ada di kantor besok. Apakah akan menemui masa aksi? Tergantung.
nanti kita lihat ya gimana nanti. Yang jelas besok Forkopimda semuanya akan ada. Terkait beberapa tuntutan dari Saya belum tahu tuntutannya, nanti kita lihat besok. Cukup. Satu tuntutannya itu adalah untuk meminta audit Pak. Menggunakan dan renovasi rumah jabatan. Ya kalau audit sudah dilaksanakan semuanya. Tentu di situ ada pihak-pihak yang terkait, terutama adalah BPK yang akan melaksanakan kita. Cukup ya, cukup Mas. Itu ada berkaitan juga dengan praktik KKN mereka minta. Ya cukup. Oke ya. Makasih Mas ya. Oke. Cukup ya. Itulah beberapa tayangan tentang Bapak Rudi Mas'ud yang bisa saya sajikan untuk teman-teman semua. Silahkan berikan komentar terbaik Anda dan kita akan berdiskusi dengan cara-cara yang paling jitu untuk mengetahui fakta dan membongkarnya, oke? Sampai jumpa.